Oke, welcome back with Dennis SLL. Balik lagi sama gue, Dennis SLL, teman-teman semua. Thank you buat yang udah ikutin gue terus. Oke, kita hari ini bakal bahas tentang materi yaitu 4 jenis income. Oke, nah sebelum kita masuk ke materi, teman-teman bisa bantu subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berkembang dan mengedukasi masyarakat Indonesia. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau apapun, langsung aja komen di kolom komentar, pasti gue balesin. Oke, nah kita bakal masuk ke materi. Kita bakal bahas tentang 4 jenis income, oke? Nah, di sini gue ambil dari bukunya Robert Kiyosaki. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi kalau dengar Robert Kiyosaki, bukunya banyak, bestseller semua. Dan gue mau disclaimer dulu. Nanti nih pastinya bakal ada banyak nih teman-teman yang nyerang di kolom komentar. Bukunya kan fraud bang, bukunya kan jelek bang, bukunya kan banyak yang review begini entah begini begitu apa segala macam, oke? Gue nggak peduli. Jadi gini, kita itu belajar. Kita bisa belajar dari yang positif, kita juga bisa belajar dari yang negatif. Nggak ada sesuatu yang sempurna. Kalian baca di buku manapun, kalian baca dari artikel apapun, pasti ada pro kontra. Pasti ada ilmu yang bisa kalian ambil dan ada ilmu yang benar, ada ilmu yang nggak benar ya. Jadi di sini terserah kalian nggak suka Robert Kiyosaki atau apapun, terserah kalian, itu hak kalian. Cuma di sini gue mau kasih tahu ilmu yang emang benernya. Ilmu yang emang bisa kalian pakai dan harus kalian tahu. Kalau kalian udah baca bukunya, bagus banget. Buku yang tentang cash flow quadrant itu yang ada 4 gitu, ada kuadran kiri, kuadran kanan. Kuadran kiri ada 2 juga, ada employee, ada self employee. Kuadran kanan ada business owner dan investor. Itu ada bukunya, kalau kalian mau beli aja di Gramedia atau di Tokopedia, banyak kok. Nah, oke, kita masuk ke 4 jenis income ini ya teman-teman. Kenapa sih kok bahas ini? Apa hubungannya ini sama saham? Gue kan orang taunya gue ngajar di investment ya kan, edukasi tentang investment, tentang stok, tentang saham, capital market. Kenapa kok bahasnya ke ini? Karena yang namanya uang itu berhubungan teman-teman. Income kalian itu akan berhubungan juga terhadap stok, terhadap saham. Jadi gue pengen jelasin supaya kalian lebih mengerti nih, supaya pikiran kalian lebih terbuka dan kita juga sama-sama belajar. Oke? Pertama teman-teman, di bukunya Robert Kiyosaki, cash flow quadrant itu terbagi menjadi 2 daerah nih. Ada yang terbagi menjadi kiri dan kanan. Oke? Nah, yang di kiri itu ada atas bawah. Yang di atas itu ada employee, yang bawah ada self employee. Yang kanan itu adalah business owner, yang bawahnya adalah investor. Jadi total ada 4 nih. Ada employee, self employee, business owner, dan investor. Nah teman-teman, sekarang teman-teman ada di posisi mana? Ada di kiri atau di kanan? Kalian jadi employee, jadi karyawan, bekerja, atau kalian business owner? Nah, sebenarnya dua-duanya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang bagus dan nggak ada yang jelek ya. Kalian mau di posisi manapun sebenarnya oke-oke aja. Ada business owner yang profitnya mungkin sebulan 10 juta. Tapi ada self employee atau employee yang salary-nya atau gajinya sebulan bisa 20 juta. Bisa lebih gede dari business owner. Kok bisa begitu? Ya emang bisa. Makanya nggak ada yang salah. Di sini tuh gue cuma membuka persepsi dan mindset kalian. Supaya kayak gini. Jadi di mana? Di saat yang kita ada di kuadran sebelah kiri, saya pun masih ada di kuadran sebelah kiri, oke? Tapi saya ada di kuadran sebelah kanan juga. Cuman di kuadran kiri pun masih aktif gitu. Jadi seseorang emang bisa ada di 2 kuadran ini. Nah, di kuadran sebelah kiri kita itu menukarkan waktu kita dengan uang ya. Misal kita bekerja nih dari pagi jam 9 sampai jam 5 ya, 8 jam. 8 jam itu kita menukarkan waktu kita, tenaga kita dengan uang. Oke? Nah, sama dengan self employee. Kalau misalnya kita business owner, misalnya kita punya satu bisnis, kita bisa mendelegasikan pekerjaan kita kepada direkturnya, kepada manajernya, kepada staff-staffnya. Jadi kita cuma mengontrol doang. Apalagi investor, misalnya kita invest di stock market, kita invest di saham, kita beli saham BBCA. Kita nggak usah kerja jadi teller atau customer service atau jadi back office-nya, nggak perlu. Kita tinggal invest, nanti mereka tuh strukturnya BCA yang bekerja. Ya, perusahaannya untung, sahamnya naik, kita yang untung. Itu bedanya, kuadran kiri dan kuadran kanan. Nah, banyak orang, terutama di Indonesia, itu terjebak di kuadran sebelah kiri. Ya, kerja terus, menukarkan waktu terus dengan uang, tanpa ada sisa uang, tanpa ada sisa tabungan dan investasi, yang akhirnya bekerja, ya udah bekerja terus, nggak ada end game-nya, nggak ada pensiunnya, pokoknya bekerja terus buat dapetin duit. Nah, dengan visi dan misi saya, sesuai dengan visi dan misi saya, itu memperbaiki literasi keuangan di Indonesia, mengenalkan investasi khususnya saham kepada masyarakat Indonesia dan generasi muda khususnya. Makanya saya bahas ini, oke? Nah, di saat kalian ada di kuadran kiri, ya, kalian jadi employee ataupun self employee, itu nggak masalah kalian dapat uang. Tapi kalian bisa loh melangkah ke kuadran kanan juga. Jadi kalian bisa menjadi investor juga. Ya, kalau kalian business owner mungkin agak repot lah, karena kalian mau develop bisnis kan kalian harus tahu
financingnya, marketingnya, operasional segala macam itu kompleks. Kalau kalian masih di employee atau self employee, kalian belum punya waktu yang cukup misalnya untuk develop bisnis, kalian bisa masuk ke investor. Nah, jadi seorang investor itu modalnya nggak perlu bukan ratusan juta, ratusan miliar, nggak kayak gitu. Di pasar saham, di stock market, kita bisa mulai dengan 100.000. Kita udah bisa mulai invest saham. Nah, itu tujuannya supaya kita mengenalkan kuadran kanan ke kalian, ya. Supaya masyarakat Indonesia tahu kuadran sebelah kanan itu ada business owner dan investor. Dan ini adalah cara yang mempermudah. Ingat ya, bukan satu-satunya cara. Kalian jadi employee atau self employee bisa jadi kaya, tapi cara yang mempermudah kalian untuk menjadi lebih kaya. Oke? Nah, kenapa kok kayak gitu? Oke? Gue buka faktanya sedikit, gue bongkar fakta sedikit. 90, jadi di satu dunia ini 95% orang populasi di dunia itu ada di kuadran kiri, teman-teman. Jadi employee dan self employee. Dan cuma 5% populasi dunia yang ada di kuadran sebelah kanan. Dia business owner dan juga investor. Yang lebih menarik lagi, teman-teman, perputaran uang di dunia ini 95% ya. Tadi kan teman-teman ingat ya, 95% populasi di kiri, employee dan self employee, 5%-nya di kanan, business owner dan investor. Tapi lucunya 95% perputaran uang itu ada di kuadran kanan, di business owner dan investor. Lucu kan? Populasinya, manusianya ada di kiri, ada di sini 95%, tapi 95% perputaran uang terbesar ada di sebelah kanan. Yang artinya apa? Terima nggak terima, suka nggak suka, orang yang kaya, orang yang tajir, orang yang banyak duitnya, mayoritas, ingat sekali ya, mayoritas ada di kuadran sebelah kanan. Ada di business owner dan investor. Ketimbang employee dan self employee. Memang ada employee yang kaya, misalnya CEO-nya perusahaan apa, direkturnya, manajernya gajinya 30 juta, 40 juta, 50 juta, atau ada yang 100 juta. Ada yang kaya. Tapi kalau dihitung tetap lebih banyak orang yang kaya yang berada di kuadran sebelah kanan, yaitu business owner dan investor. Oke, di sini gue nggak mau jawab business owner, gue nggak mau jelasin business owner karena gue juga bukan orang yang ahlinya di dalam bisnis. Tapi kalau kita mau bikin seminar, ntar gue bisa undang temen gue yang emang udah jago bisnis ya. Nah, cuman kita ngomong di sisi investor, oke? Kita semua pasti tujuan hidupnya mau bahagia. Kita nggak usah muluk-muluk bahagia, yang maunya punya uang banyak, ya kan? Mau kaya, ya kan? Nah, di sini gue jelasin 4 jenis income ini dan kuadran kiri, kuadran kanan supaya kalian terbuka, kalian tahu bahwa orang-orang kaya itu ada di kuadran kanan. Dan sekarang pertanyaannya, kalau kalian ada di kuadran kiri, kalian mau nggak ikutan di kuadran kanan juga? Kalian mau nggak mulai investasi? Kalian mau nggak mulai investasi saham supaya menjadi investor? Nah, terus banyak bakal yang bilang, saya aja pas-pasan di sini, nggak apa-apa teman-teman. Yang penting kita punya money management. Gaji kita sekecil apapun, sedikit apapun, tetap kita bisa sisihkan, teman-teman. Nggak apa-apa, mulai dari 100.000, 200.000, 500.000, kita sisihkan tiap bulannya. Kita masukkan ke pasar saham. Tentunya dengan ilmu. Kalau kalian nggak punya ilmunya, kalian bisa belajar di Telegram Sekolah Saham Indonesia. Kalian bisa nonton video saya tentang dasar-dasar saham. Kita bisa pindah ke kuadran sebelah kanan. Kita mulai belajar investasi. Kita mulai kenalan nama saham. Nah, nanti setiap bulan dari uang yang kita sisihkan, portofolio kita akan menjadi besar. Ya, kita nggak usah ngomong jangka pendek, setahun, 2 tahun, enggak. Kita berbicara tentang jangka panjang, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kemudian. Uang yang kita tabung, yang kita sisihkan itu menjadi berapa. Nah, artinya nanti di masa depan, kita sudah menjadi investor di stock market. Dan saat portofolio kita sudah menjadi besar, kita mendapatkan passive income, dan kita merasa passive income kita sudah bisa mencukupi kebutuhan hidup kita bisa berhenti bekerja, teman-teman. Itu kabar baiknya, kita bisa pensiun. Nah, itu adalah tujuan saya, ingin mengajarkan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia. Bukannya mencetak banyak investor lalu suruh mereka nggak kerja, nggak kayak gitu. Kalian mau tetap kerja nggak apa-apa, kalian mau tetap dagang nggak apa-apa, kalian mau tetap bikin bisnis, it's okay. Tapi sembari itu kalian menjadi investor juga di stock market. Ntar kalian bisa diversifikasi ke properti misalnya, atau ke manapun, atau ke private equity. Yang penting kalian ujung-ujungnya invest. Kenapa? Karena beda. Di kuadran kiri kita menukarkan waktu kita untuk menjadi uang. Di kuadran kanan kita membiarkan uang kita bekerja untuk kita. Sekali lagi ya, di kuadran kiri kita menukarkan waktu kita untuk menjadi uang. Dan di kuadran kanan kita membiarkan uang kita untuk menghasilkan uang lagi ya. Ingat ya teman-teman, ini yang terpenting. Ini poin terpenting dan inti dari video ini ya. Di kuadran kiri kita bekerja, menukarkan waktu kita untuk uang. Di kuadran kanan kita membiarkan uang kita bekerja untuk menghasilkan uang. Oke? Nah, kalau teman-teman udah ngerti semua sekarang, udah ngerti kuadran kiri, kuadran kanan, saya harap teman-teman bisa mulai investasi. Kalau nggak ngerti, bisa join Telegram, bisa belajar bareng, bisa nonton semua video saya tentang dasar-dasar saham. Oke? Thank you teman-teman semua. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua.
Jangan lupa yang terpenting share video ini ke teman kalian yang nggak tahu tentang cash flow kuadran ini, tentang Robert Kiyosaki, kuadran kiri, kuadran kanan. Kalian share atau ke orang tua kalian, saudara kalian, kakak atau abang kalian, supaya mereka mengerti juga tentang literasi keuangan yang sangat penting ini. Supaya mereka nggak dapat gaji, dapat uang habis, dapat gaji, dapat uang habis, capek nukerin waktu terus buat uang. Mending kita tahan dulu ego kita, sifat konsumtif kita sisihkan setiap penghasilan kita sisihkan menjadi uang. Kita sisihkan menjadi uang lagi, menjadi saham. Jadi kita sisihkan, daripada kita berfoya-foya sekarang, kita habiskan uang kita sekarang, gaji kita sekarang, masa depan kita nggak menentu, nggak punya tabungan masa depan, masa pensiun. Lebih baik kita sisihkan, kita investasikan di pasar saham supaya masa depan kita menjadi lebih baik. Kayak gitu teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe video ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalau kalian ada yang nggak setuju atau apapun, langsung komen di kolom komentar. Kalau kalian mau tanya-tanya seputar saham, bisa DM Instagram saya dan juga bisa komen di bawah. Saya pasti balesin sebisa saya. Karena sesuai tujuan saya ingin mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia seputar literasi keuangan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini supaya terus berkembang. Share ke teman kalian. Dan maaf kalau ada salah kata-kata. Untuk kalian yang lagi sekolah, lagi kuliah apapun, semangat belajarnya, semangat cari uangnya. Yang lagi bekerja, semangat bekerjanya. Yang lagi develop bisnis, semangat bikin bisnisnya. Dan yang terpenting, ingat, jadilah dampak bagi negara Indonesia. Oke? See you on next video. Bye.